Halo pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Di video ini saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa, pertarungan yang sangat-sangat seru. Kenapa pertarungan kali ini sangat seru atau sangat luar biasa? Apa alasannya? Karena pada pertandingan kali ini Safira, si anak ajaib, hanya butuh beberapa langkah untuk membombardir pertahanan lawan sampai hancur lebur. Wow, luar biasa. Bagaimana keseruannya? Kapan pertandingan ini berlangsung? Pertandingan ini berlangsung pada tahun 2024 kemarin. Safira pada pertandingan kali ini berhadapan dengan Irwan Napitupulu. Pak Irwan Napitupulu ini bukan kaleng-kaleng guys. Ini pecatur yang sangat-sangat hebat, pecatur yang sangat-sangat kuat ya. Kali ini Safira berhadapan dengan bapak-bapak orang Batak. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke pertandingannya. Pada pertandingan kali ini, Safira memegang buah putih, sementara Pak Irwan Napitupulu megang buah hitam. Safira seperti biasa melakukan pembukaan yang sangat-sangat agresif, yaitu E4. Dijawab dengan E6. Yup. Kalau kita perhatikan, ini pembukaan yang sangat familiar sekali, yaitu French Defense Normal Variation. Safira D4, hitam B6. Safira kuda F3, gajah B7. Yup, tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk gajah fianchetto. Dan gajah fianchetto ini sangat kuat sekali untuk apa? Untuk mengganggu pertahanan daripada Safira, membayang-bayangi raja ketika Safira nanti rokade. Kemudian gajah D3, kuda F6, E5. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengusir kuda. Kuda D5, A3, C5. Yup, hitam langsung mendobrak pusat. C4. Idenya apa? Idenya untuk mengusir kuda hitam. Kuda hitam dilangkahkan ke C7. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini masih opening ya. Namun ya, saya perhatikan hitam melakukan beberapa kesalahan. Ya, mohon maaf ya, saya juga nggak terlalu jago main catur. Tapi ya pada pertandingan kali ini ya, saya harus menganalisis ya. Saya harus fair ya, harus jujur ya. Pada opening seperti ini, sebenarnya nggak boleh ya melangkahkan kuda sampai beberapa kali ya. Saya melihat hitam kehilangan tempo dengan cara apa? Dengan cara melangkahkan kudanya ke sana dan kemari. Ada 3 kali langkah daripada kuda ini, kuda hitam ini. Sehingga menghambat pergerakan perwira hitam. Karena apa? Karena kehilangan tempo, kehilangan momen ya. Kemudian Safira memborbardir pertahanan hitam dengan gajah E3. Pion kali pion, gajah kali pion, makan. Kuda C6, gajah C3, A5, rokade, gajah E7, kuda D2, raja F8. Saya juga nggak tahu kenapa Pak Irwan Napitupulu melangkahkan rajanya ke F8. Padahal menurut saya lebih baik Pak Irwan ini rokade. Saya nggak tahu apa tujuannya. Apakah dia mengejutkan Safira gitu, melakukan langkah novelty atau langkah terbaru, biar apa? Biar Safira ketar-ketir. Harusnya kan di sini Pak Napitupulu rokade pendek, rokade sayap raja. Dan evaluasi bar daripada Pak Napitupulu di sini turun drastis guys. Karena apa? Karena langkahan raja F8. Wow, luar biasa. Bagaimana langkah selanjutnya? Apa langkah kejutan daripada Safira? Safira kuda E4, hitam kuda A6, gajah C2, menteri C7, putih kuda D6,
Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengganggu pertahanan lawan. Itu idenya. Kemudian hitam kuda A7. Saya nggak tahu kemana tujuan daripada kuda hitam ini. Mungkin cari ini kali ya, cari posisi yang PW gitu ya, posisi yang bagus. Ya sepertinya hitam punya ide ya, melangkahkan kudanya ke C8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menukarkan kuda ya, sepertinya. Namun Safira mengetahui itu, lalu dia melangkahkan pion B3. Hitam benteng B8. Pada langkah selanjutnya, Safira melangkahkan langkah yang mengejutkan. Apa itu langkahnya? Menurut kalian, teman-teman yang nonton video ini, apa langkah terbaik putih di sini? Apa langkah brilian putih di sini? Pause video ini dan temukan langkah terbaik putih. Yuk, benar saja. Safira melakukan langkah yang sangat luar biasa, langkah akrobatik. Apa itu langkahnya? Kuda ke G5. Boom! Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggoda. Menggoda apa? Menggoda gajah hitam yang ada di E7. Biar apa? Biar kuda Safira tidak dipukul oleh gajah hitam yang ada di D6. Ya. Kalau misalnya nih ini dipukul ya, ini kan sangat bagus ya buat hitam, biar dia keluar dari tekanan ya, lumayan lah ya, lumayan keluar dari tekanan ya. Tapi ya kita kembali, hitam lebih memilih memukul kuda yang ada di G5. Boom! Apakah ini gratis? Bukan. Saya melihat evaluation bar daripada hitam ketika mukul kuda yang ada di G5, evaluasinya langsung turun drastis. Kemudian Safira melakukan langkah yang tidak terduga dengan apa? Dengan menteri ke H5. Boom! Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam gajah. Gajah nggak bisa lari, guys. Ya. Kemudian hitam melakukan langkah yang kurang tepat dengan apa? G6. Ya. Menurut kalian langkah terbaik daripada hitam apa coba di sini? Apa langkah terbaik daripada hitam? Apakah apa langkah terbaik daripada hitam? Kalau misalnya ada yang mengatakan, bagaimana kalau misalnya gajahnya kembali, Bang? Kembali kemana? Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, ke E7. Ya, kalau misalnya kita kembalikan ke sini, maka ini akan skatmat, guys. Skatmat yang sangat indah, yaitu menteri kali F7. Boom! Ini skatmat yang sangat-sangat luar biasa. Dan itulah alasannya kenapa hitam merelakan atau menyerahkan gajahnya secara cuma-cuma. Hitam melakukan langkah yang kurang tepat dengan G6. Putih merespon dengan menteri kali G5. Gajahnya disikat, kawan. Hitam menteri 8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menukarkan menteri. Karena apa? Karena menteri daripada putih ini cukup mengganggu. Safira ya sepakat menukarkan menteri dan mereka langsung ke endgame. Menteri kali menteri, benteng kali menteri, makan. Kemudian di langkah selanjutnya, Safira melakukan langkah yang tidak terduga. Apa itu langkahnya? Kuda kali B7. Boom! Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengancam benteng. Tidak hanya makan gajah, tapi mengancam benteng sekalian.
Hitam panik, hitam mengancam atau melakukan langkah frustasi dengan benteng B8. Putih, kuda D6, hitam, kuda C6. Tujuannya apa? Saya juga nggak tahu apa tujuan daripada hitam di sini. Mungkin dia mau mengincar ini ya, mengincar pion ya. Nggak mungkin juga ya, gimana dia mau mengincar pion coba, karena pion itu dilindungi oleh gajah yang ada di C3. Nggak mungkin dia mengincar pion E5. Mungkin dia mereposisi kuda ke peta yang lebih bagus ya. Itu ide daripada hitam. Kemudian gajah E4 langsung ya, Safira karena unggul 1 perwira. Kalau kita perhatikan Safira di sini kan unggul 1 perwira. Dia berusaha menukarkan atau mensimplifikasi. Biar apa? Biar pertandingan cepat selesai. Dan dia sudah menang 1 perwira. Bersih, guys. Hitam, kuda E7. Ya, benar saja. Kudanya direposisi pada tempat yang lebih bagus. Putih, B4. Hitam, kuda C8. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menukarkan kuda. Safira, gajah B7. Yap. Kemudian hitam, kuda kali D6. Boom. Ya, kuda kali kuda. Safira melakukan langkah pamungkas dengan pion kali D6. Pion pukul kuda. Wow. Luar biasa. Dan pada saat posisi seperti ini, percaya atau tidak, Pak Irwan Napitupulu menyerah. Pak Irwan Napitupulu kalah dalam pertandingan ini. Kenapa Pak Irwan menyerah? Karena dia sudah kehilangan 1 perwira. Ya, benteng bersih. Kalau misalnya hitam makan gajah, gajah akan sikat benteng hitam yang ada di halapan, guys. Jadi itu artinya Safira murni bersih dapat 1 perwira. Gajah Safira yang ada di halapan nggak bisa di-trap, guys. Nggak bisa di-trap. Kalau misalnya ini dikejar nggak bisa, tetap bisa kabur juga ya, nggak bisa di-trap sama pion ya. Kalau misalnya di-trap seperti ini juga nggak bisa, tetap bisa lolos, guys. Ya, jadi Safira ya murni dapat 1 perwira. Jadi pada posisi ini Safira menang dan Pak Irwan kalah. Kalau misalnya ada yang nanya, Bang, gimana cara putih menskakmat hitam? Bagaimana penyelesaiannya? Karena di video sebelumnya banyak yang komplain, kok pertandingannya nggak selesai? Ya udah, saya selesaikan ya pertandingan ini sampai hitam skakmat. Oke, kita mulai dengan yup, gajah makan benteng halapan. Kalau misalnya pion didorong, gajah kembali. Kemudian kalau misalnya rajanya geser ke G8 misalnya, benteng bisa naik, bisa bergeser maksudnya ke B1, pion didorong, gajah ke E1 misalnya, pion hitam B5, makan, benteng kali pion, benteng bergeser. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendampingi pion putih yang ada di D6. Hitam G5, F3, H5, benteng C1. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengincar petak C yang sudah terbuka. Raja hitam geser ke F7, gajah putih F2,
pion E5, benteng naik, ya. Sengaja ya dikasih gratis bentengnya. Sebenarnya nggak gratis sih, ada kompensasi. Kalau misalnya kuda makan, ini kan bisa langsung ini ya, almarhum ya, hitamnya. Bisa langsung berabe. Kalau misalnya benteng ditukarkan, ya kita lihat posisi seperti ini. Pion promosi di C8, dorong, sekak raja, sekak. Nah, kemana lagi coba rajanya? Sekak ditutup, sekak, dan ini pun skakmat ya. Ini skakmat yang paling membagongkan ya, yang pernah saya lihat. Rajanya dicepit kawan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Ya, kita sebagai pecinta catur, apapun itu yang terjadi, kita tetap mendukung ya, mensupport percaturan di Indonesia. Walaupun Safira menang melawan Pak Irwan ya. Pak Irwan ini sebenarnya sudah tua guys, sudah sepuh sebenarnya. Tapi Safira berhasil ya melawan bapak-bapak orang Batak. Orang Batak biasanya jago main catur. Ya, sama seperti Grandmaster Cerdas Barus. Cerdas Barus juga kan sangat jago ya dalam bermain catur. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.